Pak Anies, terima kasih sudah wawancara bersama kami. Ini gimana Pak Anies, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Perjalanan yang penuh dengan kenangan, luar biasa, menyenangkan sekali. Pak Anies ini setiap harinya tuh bisa sampai 5-6 titik, tapi Pak Anies ini selalu bugar. Bisa dikasih tips ya nggak sih Pak, apa yang bikin? Alhamdulillah, makanan yang disuguhkan enak-enak, sehat-sehat, dan di antara perjalanan saya biasanya sempatkan istirahat. Nah, itu aja, yang lain karena ketemu dengan rakyat, mendiskusikan apa yang menjadi masalah bagi mereka, itu membuat energi tersendiri, menyenangkan karena itu jadi tidak melelahkan. Pak Anies, ini kampanye di Jawa Timur sebelumnya kan pernah dilakukan bersama dengan Gus Imin. Melihat untuk datang lagi ke Jawa Timur ini, melihat antusias masyarakat menyambut Pak Anies dan Gus Imin seperti apa sih? Makin hari makin tinggi antusiasmenya. Sehingga karena itu kami merasa bahwa memang keinginan perubahan itu makin hari makin disadari. Mungkin kalau dulu belum banyak yang membicarakan tentang persoalan kebijakan, persoalan hukum, persoalan korupsi, persoalan mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan. Makin hari orang makin merasakan. Dan ketika makin merasakan, lalu sampai kepada sebuah persimpangan jalan. Mau dilanjutkan yang sekarang atau mau perubahan. Nah, disitulah kemudian makin banyak yang merasakan ya kita perlu perubahan. Artinya Pak Anies melihat gelombang perubahan semakin besar nih Pak Anies? Iya, alhamdulillah, dan itu adalah suasana yang kami temukan di masyarakat. Kalau target Jawa Timur boleh dikasih tahu nggak Pak Anies berapa? Kami tidak ada target khusus secara angka, tapi kami berharap insya Allah makin tinggi makin baik. Oke, Pak Anies ngomongin soal kampanye, ini program Pak Anies, Desak Anies ini disebut Pak Anies ini sebagai game changer atau memberikan warna baru di dalam kampanye pemilu nih. Pak Anies tanggapannya seperti apa? Ya memang dalam sebuah kampanye itu bicara tentang rakyat kok, dan masalah-masalah rakyat. Dan sebagai seorang yang dicalonkan, kami harus siap untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat. Memang kita mau bicarakan tentang amanat dari rakyat. Mereka nanti akan menitipkan kewenangan, dan di dalam titipan itu adalah pajak mereka dititipkan kepada kami untuk nanti dikelola. Jadi kami mulai dengan berdialog. Dan dengan begitu kami ingin menghormati rakyat dengan mengatakan Anda diberi kesempatan untuk memilih berdasarkan yang kami pikirkan, yang kami putuskan, cara bekerja, dan itu semua bukan soal iklan-iklan, soal potongan-potongan kutipan, tapi dialog yang lengkap. Nah, kita ingin masyarakat tidak lagi diberikan oleh calon itu hanya citra tanpa fakta. Nah, kami ingin citra itu terbentuk berdasarkan fakta. Caranya ya dialog, ya tukar pikiran, silahkan bertanya apa saja. Tapi kalau sekedar masang foto, bikin rekaman, itu kan satu pihak ya, tidak ada suasana dialog. Nah, itu yang kami tawarkan, sekaligus saya ingin sampaikan kepada rakyat Indonesia. Pada akhirnya rakyat harus memilih. Kami jelaskan apa yang jadi pikiran kami, gagasan kami, silahkan dicek. Belum tentu sama dengan pandangan teman-teman semua, tapi paling tidak dari 100 hal mungkin tahu, oh nih ada 90 yang saya setuju, ada 10 yang saya beda. Tapi kalau tidak ada dialog, dari mana tahu mana yang sama, mana yang beda? Nanti akhirnya ketika sudah dapat kewenangan baru kecelek, ternyata pandangannya beda ya, ternyata kebijakannya beda ya, ternyata nggak seperti yang diduga ya. Kenapa? Karena tidak pernah ada dialog dan tidak memberikan dialog. Tapi kalau kita berdialog, rakyat sudah tahu, oh iya ini ada 100 masalah, 90 kami sama, 10 kami beda. Monggo nanti diputuskan. Bila dianggap itu cocok, tinggal pilih. Tapi kalau yang dengan yang lain nggak ada informasi, dari mana tahu 100 itu kita sama atau beda? Gitu kira-kira. Pak, ini terakhir soal debat nih Pak Anies. Sebentar lagi kan akan ada debat capres ya Pak Anies. Ini Pak Anies ini percaya dirinya di isu yang apa sih Pak yang paling percaya diri sama isu debatnya? Saya masih pembelajar, saya masih terus belajar. Jadi kalau mau mengikuti debat, ya saya belajar lagi. Dan kegiatan debat itu sendiri buat saya sebuah pembelajaran kok. Saya ini pembelajar yang tiap waktu saya belajar. Ketemu dengan rakyat saya belajar. Ini ketemu Pak Yai saya belajar. Di wawancara ini juga saya belajar. Jadi setiap ada proses
yang saya jalani di situ saya pandang sebagai proses pembelajaran. Tapi Pak Anies ini chemistry sama Gus Imin kelihatan kuat banget ya Pak Anies, sampai sering tebak-tebakan jokes bapak-bapak gitu ya. Ya karena kami sama-sama aktivis, kami memiliki kultur perjuangan yang sama, kami punya gagasan yang sama, ide yang sama, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita berjalan bersama, ya udah klop lah. Untuk penutupan saya punya jokes nih Pak Anies. Hewan-hewan apa yang ternyata bersaudara? Hewan, Ayo, waduh. Nyerah? Hewan, nyerah. Katak beradik. Katak beradik. Perasaan saya punya tuh jok itu Oh kemarin. iya, kenapa nggak Katak dikeluarin beradik. sama Pak